Perkenalkan, nama saya Aryo Febrianto Praingin, NIM 61935100007, kelas IKOR C Stabuk 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai doping dan doping darah. Saya akan menjelaskan apa itu doping dan apa dampak bagi para atlet yang menggunakan doping darah. Pertama, apakah itu doping? Menurut IOC, International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional, pada tahun 1990, doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga seluruh dunia. Selain obat, bentuk lain dari doping ialah doping darah, baik melalui transfusi darah maupun penggunaan hormon eritropoietin atau steroid anabolik tetrahidrogestrinon. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari doping darah dan efek dari doping darah. Doping darah. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Pada banyak kasus, doping darah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot atlet juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan performa dan stamina terutama dalam perlombaan jarak jauh seperti bersepeda ataupun berlari. Doping darah sendiri dilarang oleh International Olympic Committee dan organisasi olahraga lainnya karena memang membahayakan untuk para pengguna ataupun para atlet. Jenis-jenis doping juga ada berbagai cara. Saya akan menjelaskan apa-apa saja jenis doping darah. Yang pertama, transfusi darah. Kedua, injeksi EPO. Ketiga, pembawa oksigen sintetis. Pertama, transfusi darah. Transfusi darah yang dipakai untuk meningkatkan performa atlet dan ada dua jenis, yakni autologous transfusion yang menggunakan darah atlet sendiri yang diambil lalu disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Dan jenis yang transfusi darah yang kedua ialah homologous transfusion, penggunaan darah orang lain yang memiliki golongan darah yang sama. Namun, doping ini bisa dideteksi dan metode deteksinya mulai dipakai sejak tahun 2004 dalam Olimpiade musim panas di Athena atau Yunani. Yang kedua, injeksi EPO. EPO adalah hormon yang diproduksi di ginjal dan berfungsi untuk mengatur produksi sel darah merah. Dalam praktek medis, injeksi EPO diberikan untuk menstimulasi produk sel darah merah. Pada atlet, EPO dipakai untuk merangsang tubuh memproduksi sel darah merah lebih tinggi dari kadar normal sehingga stamina meningkat. Tes darah dan urin bisa mendeteksi EPO sintetis, tetapi EPO berada dalam tubuh dalam waktu singkat meski dampaknya jangka panjang. Ini berarti agak sulit mendeteksinya. Yang ketiga, pembawa oksigen sintetis. Menggunakan zat kimia yang punya kemampuan membawa oksigen. Dalam dunia medis, praktik ini boleh dilakukan jika tidak tersedia darah manusia, ada risiko infeksi darah, serta tidak cukup waktu untuk mencari donor darah yang sesuai. Para atlet menggunakan pembawa oksigen sintetis untuk mencapai performa maksimal dan meningkatkan oksigen dalam darah.
Tes untuk mengetahui praktek doping ini juga sudah tersedia sejak tahun 2004. Dan terakhir, efek doping darah ialah pertama, doping darah memiliki risiko yang sangat berbahaya. Dengan meningkatnya jumlah sel darah merah, maka risiko pengentalan darah juga meningkat. Ini berarti jantung harus bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke juga meningkat. Yang kedua, dalam kurun waktu 25 tahun atau sekitar 20 pembalap sepeda meninggal karena doping darah. Yang ketiga, doping darah lewat transfusi juga meningkatkan risiko tambahan seperti infeksi HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Selain itu juga bisa menyebabkan reaksi alergi, demam, atau ruam. Dan yang terakhir, doping darah lewat infeksi EPO bisa menyebabkan hiperkalemia atau meningkatnya level plasma potasium dalam level berbahaya, meningkatnya tekanan darah, serta gejala milik flu. Demikianlah presentase yang doping darah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.